Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Salawat bering salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Farhan selaku Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ustadz Raswan sebagai penasehat DKM Al-Hakim beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Yadi selaku penasihat paguyuban Villa Gading Permata beserta jajarannya, dan tidak lupa juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan para asatid jamaah Masjid Al-Hakim yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini pada acara kuliah subuh pagi hari ini membawakan tema yang berjudul konsep jual beli dalam Islam. Jual beli sebenarnya tidak terhindarkan dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di sini saya ingin coba untuk menyampaikan terkait konsep jual belinya, yaitu dalam konsep jual beli dalam Islam sendiri. Sebenarnya kalau untuk jual beli dalam Islam tersendiri itu pembahasannya ada dalam pembahasan ilmu fikih muamalat. Nah, salah satu pembahasan yang di dalam fikih muamalat tersendiri itu jual beli. Ada juga pembahasan yang lain seperti sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Ilmu fikih kan yang kita ketahui ada juga ilmu fikih ibadah. Nah, ilmu fikih ibadah yang sebelumnya sudah dibahas oleh Ustadz Endar terkait masalah toharoh, masalah sholat, masalah haji, zakat, dan sebagainya. Nah, itu fikih ibadah. Nah, untuk saat ini saya mencoba untuk menjelaskan terkait fikih muamalatnya dalam bidang jual beli itu sendiri. Jual beli dalam Islam sejatinya maknanya para ulama pada umumnya menjelaskan terkait jual beli ini adalah tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memudahkan kepemilikan. Yang kita ketahui agama Islam ini tidak mempersulit sesuatu ya Pak ya. Jadi selalu mempermudah terkait masalah apapun, dari terkait masalah muamalah ataupun masalah ibadah. Terus dasar hukumnya apa sih kita bertransaksi jual beli dalam Islam itu? Dasar hukumnya ada 3 sumber yang menyatakan bahwa emang jual beli ini diperbolehkan atau dihalalkan untuk kita transaksikan. Yang pertama yaitu dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Mungkin kita sering mendengar surat ini yang berbunyi wa halallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini sudah jelas bahwa sejatinya
transaksi jual beli itu diperbolehkan. Semua transaksi jual beli itu diperbolehkan dan halal untuk kita transaksikan. Yang haram itu apa? Ya riba. Riba itu tambahan biaya ketika kita bertransaksi. Selanjutnya dasar hukum yang kedua itu dari as-sunnah atau hadis yang berbunyi Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi atyab amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi. Hadis riwayat Al-Bajar dan Al-Hakim. Ada pula hadis yang mengatakan seperti ini, innamal bai'u antarodin, jual beli di atas dasar suka sama suka. Jadi semua transaksi yang didasari suka sama suka atau saling meridoi itu diperbolehkan. Selanjutnya dasar hukum yang ketiga itu istimewa ulama. Baik, ketika kita berbicara masalah fikih ataupun masalah fikih, dasar hukumnya itu ada 3 ini yang harus kita ketahui, yaitu Al-Quran, hadis, dan istimewa ulama. Yang mungkin kita bisa sebut itu dalil nakli ataupun dalil akli. Dalil nakli ini apa? Dalil akli itu yang tadi disebutkan Al-Quran dan as-sunnah. Dan dalil akli ini adalah istimewa ulama atau istihad para ulama. Nah, untuk terkait istimewa para ulama yang membolehkan itu kebanyakan atau ulama pada umumnya setelah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Dari ketiga dasar hukum atau sumber ini semuanya menyatakan boleh untuk transaksi jual beli selama memenuhi kebutuhan atau memenuhi rukun dan syarat jual beli. Nah, sekarang kita langsung kepada rukun dan syaratnya itu apa. Tadi kan boleh nih asal memenuhi rukun dan syaratnya itu. Nah, untuk rukun yang pertama itu adalah adanya penjual dan pembeli. Ketika kita bertransaksi nggak mungkin ya kita tidak ada antara penjual dan pembeli. Ada pembelinya aja tapi tidak ada penjual. Ada penjual, kita pengen beli sesuatu tapi tidak ada kita pengen beli sesuatu tapi tidak ada penjual. Penjual tidak ada pembeli, seperti itu. Nah, syaratnya apa? Tadi kan ada rukun dan syarat. Yang tadi kan rukunnya penjual dan pembeli. Dan syaratnya apa? Untuk syarat penjual dan pembeli, yang pertama itu orang yang berakal, atau bisa kita sebut orang yang sudah mengetahui baik dan buruknya sesuatu. Jadi ketika kita bertransaksi itu harus yang sudah mumayatah, yang sudah berakal ini. Jadi sudah tahu nih kita mau beli apa. Jadi ketika kita pengen membeli sesuatu harus tahu sesuatu itu baik atau enggaknya, seperti itu. Terus syarat yang kedua untuk syarat penjual dan pembeli ini adalah dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksakan. Nah, jadi ketika kita bertransaksi ini tidak ada paksaan dari orang lain atau tidak ada pengaruh dari orang lain untuk kita bertransaksi. Itu syaratnya. Jadi nggak dipaksa nih, kamu harus beli ini nih ya. Kalau nggak beli nanti saya apain gitu. Nah, itu tidak boleh untuk transaksi seperti itu. Dan yang selanjutnya untuk syarat penjual dan pembeli itu tidak mubazir atau pemboros. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-borosan itu saudara setan. Jadi kita bertransaksi ingin beli sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan aja ya, Pak. Jadi kita beli mobil, ya mobil satu, butuhnya satu, jangan 2 atau 3. Dikhawatirkan kan mubazir, tidak terpakai dan maksudnya tidak terpakai, jadi mubazir aja. Enggak kita pakai cuma hanya jadi pajangan di rumah kan mubazir.
Kita membeli sesuatu itu kan untuk kita manfaatkan. Yang selanjutnya, untuk syarat penjual dan pembeli itu harus balik atau dewasa. Tetapi untuk transaksi jual beli untuk anak yang belum dewasa atau masih umur sekitar di bawah mungkin 15 tahun ataupun 9 tahun ya, nah itu diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya harus mumaij atau tahu nih baik buruknya sesuatu itu udah tahu. Kadang kan sebelum dewasa pun udah ada ya, maksudnya yang mengetahui kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh. Nah itu diperbolehkan untuk transaksi jual beli kepada anak yang di bawah, maksudnya anak yang belum dewasa. Terus syarat yang kedua, itu barang yang diperjualbelikan itu harus berbentuk benda-benda, maksudnya benda-benda kecil atau harganya yang tidak terlalu mahal, seperti permen, snack ataupun ciki-cikian lah gitu kan. Makanya kan di sekolah-sekolahan kan banyak tuh yang jual beli permen seperti itu. Nah itu diperbolehkan kepada anak. Yang ketiga, untuk syaratnya itu harus didampingi oleh orang dewasa atau orang tua. Jadi ketika bertransaksi dengan anak yang di bawah umur ataupun belum dewasa, ya kita dampingi. Takutnya kan beli sesuatu yang tidak itu. Nah itu untuk rukun dan syarat penjual dan pembeli. Dan untuk rukun yang kedua, itu ada alat tukar dan benda yang dibeli. Jadi selain ada penjual dan pembeli, kalau untuk transaksi harus ada ya barang itu sendiri ataupun alat tukar. Transaksi itu tidak bisa tercapai kalau semisal tidak ada benda dan juga tidak ada uang atau alat tukar. Dan untuk syaratnya apa saja? Syarat alat tukar dan juga benda yang dibeli ini. Yang pertama harus suci. Jadi barang yang kita beli ini harus dalam keadaan suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang. Jadi sesuatu hal barang yang kita ingin beli dan yang ingin kita jual itu harus dalam keadaan suci. Syaratnya apa aja? Yang kedua, selain suci, yaitu ada manfaatnya. Jadi sesuatu barang yang kita ingin perjualbelikan itu harus mendatangkan manfaat bagi orang lain. Barang-barang yang emang benar-benar kita butuhkan gitu kan, atau benar-benar ketika kita jual kepada seseorang tersebut itu mengandung manfaat bagi si pembeli. Untuk syarat yang ketiga, itu barang itu dapat diserahkan. Maksudnya apa? Barang yang dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan di laut, itu kan nggak bisa kita serahkan tuh. Ketika kita beli nih ke tukang lauk, ternyata mana barangnya masih di laut, kan susah ya. Maksudnya untuk kita tangkap pun nggak tahu kapan, dan bentuknya pun dengan transaksi yang kita berikan ke mereka tidak sesuai. Itu kan akan merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya untuk alat tukar dan benda yang dibeli, yaitu adalah barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Jadi barang-barang ini adalah benar-benar punya si penjual tersebut. Boleh, maksudnya ketika kita menjualkan barang orang lain asal itu sudah kesepakatan atau sudah diketahui oleh orang lain tersebut. Nah, contohnya saya menjual barang punya Bapak Agus sepertinya, gitu kan. Tapi harus emang sepengetahuan Bapak Agus sendiri barang tersebut. Jadi jangan ketika kita menjual barang orang lain, tiba-tiba orang lain tidak tahu barang itu emang benar kita jual.
itu tidak diperbolehkan ya Pak. Selanjutnya rukun dan juga syarat jual beli yang ketiga itu adalah lafaz, ijab, dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya saya jual handphone ini dengan harga sekian, itu adalah disebut dengan ijab. Dan qabul adalah ucapan si pembeli, jadi saya beli handphone ini dengan harga sekian. Keterangan itu, keterangan yang terkait masalah ijab qabul itu adalah ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Tapi menurut kebanyakan para ulama, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan. Karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau emang misalnya suka sama suka itu udah langsung aja lanjut. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi dan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun. Jadi lafaz ijab qabul ini tidak termasuk salah satu rukun. Hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada satu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz. Kita kan kalau misalnya transaksi jual beli online kan tidak ada ijab qabul yang disebutkan menggunakan lafaz ya. Jadi kita cuma hanya chatting. Jadi tidak bertemu antara si penjual dengan si pembeli. Itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Yang penting dasarnya itu suka sama suka atau saling meridoi atau udah sepakat. Itu diperbolehkan. Asal barang yang kita beli ketika sampai ke kita tidak ada sesuatu yang cacat atau sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada si penjual, itu tidak masalah. Nah selanjutnya, selain dari rukun dan syarat jual beli, tadi kan rukun syarat jual beli itu ada 3 berarti ya Pak ya, penjual dan pembeli, yang kedua barang dan alat tukar, dan yang ketiga lafaz ijab qabul. Selanjutnya bentuk-bentuk jual beli. Nah bentuk-bentuk jual beli itu ada yang ditinjau dari pertukaran, itu menurut buku Al-Juhaili. Nah ada 4 di sini untuk bentuk-bentuk jual beli yang ditinjau dari pertukaran. Yang pertama itu jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli pesanan. Jadi jual beli ya balik lagi tadi yang sudah kita ketahui itu jual beli online. Itu kan menggunakan pesanan. Kita beli suatu barang menggunakan transaksi online atau media online. Uang yang kita berikan itu di awal, tetapi barang yang kita terima itu di akhir. Itu barang itu yang dimaksud dengan jual beli salam. Uang di awal, tapi barang itu nanti 2 hari ataupun 3 hari kemudian baru kita terima. Itu jual beli salam. Ada juga dari sisi jual beli pertukaran, ini tinjau dari pertukaran. Yang kedua jual beli muqayyadah atau jual beli barter. Nah ini untuk jual beli barter ini sekarang mungkin sudah jarang ya Pak Bu ya, sudah jarang kita lakukan jual beli barter. Itu mungkin zaman dulu kan belum ada alat tukar uang, jadi untuk jual belinya menggunakan jual beli barter. Ya contohnya jual beli, saya punya beras, Pak Agus punya apa Pak Agus? Punya apa Pak Agus? Mobil ya. Kalau misalnya saya transaksi barter, ya pada dasarnya semua hal transaksi itu yang penting suka sama suka boleh. Kalau misalnya saya jual beli
apa barter barang dengan barang, yang penting suka sama suka dan butuh sama butuh, seperti itu. Yang ketiga yaitu jual beli mutlak. Nah, jual beli mutlak ini apa? Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Ya, kalau di Indonesia atau kalau sekarang itu ya alat tukar yang kita sepakati itu adalah uang. Nah, itu sebagai alat tukar kita untuk bertransaksi. Terus yang selanjutnya adalah jual beli alat tukar dengan alat tukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya. Nah, maksudnya apa? Ini jual beli alat tukar dengan alat tukar. Nah, kalau dulu kan mungkin ada ya sesuatu barang yang emang sering kita gunakan sebagai alat tukar. Enggak, kita mah enggak kali ya. Maksudnya kayak uang dirham gitu kan. Terus ada uang dinar. Nah, itu boleh. Gitu, jual beli alat tukar dengan alat tukar. Nah, selanjutnya bentuk jual beli, bentuk-bentuk jual beli tadi disebutkan untuk bentuk jual beli yang ditinjau dari pertukaran. Selanjutnya ditinjau dari hukum. Jual beli apa aja? Nah, selanjutnya jual beli yang ditinjau dari hukum ini ada 3. Yang pertama, jual beli sah atau halal. Jual beli sah ini adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Nah, sesuatu jual beli yang sah ini ya harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan tadi itu. Itu sudah sah berarti jual belinya. Selanjutnya ada jual beli fasid atau rusak. Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuatu dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Jadi sesuatu jual beli fasid atau rusak. Jadi sebenarnya jual beli ini sah nih, atau boleh jual beli tersebut, tapi dalam keadaan tertentu jual beli ini melanggar syariat yang lain. Ya, contohnya jual beli yang dilakukan ketika sholat Jumat lah ya gitu ya. Yang sudah kita ketahui kan ketika sholat Jumat itu tidak diperbolehkan untuk transaksi jual beli ataupun kegiatan lainnya. Kita harus bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu tidak boleh. Pada dasarnya kan boleh tuh, sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, tapi fasid, rusak karena ditransaksikan atau transaksi jual belinya itu dalam keadaan yang melanggar syariat lain, seperti itu. Nah, ada juga yang ketiga itu adalah jual beli batil. Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak syar'i. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh, mohon maaf, orang gila, seperti itu. Itu tidak batil. Tidak boleh. Atau barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan khamar. Jadi itu jual beli yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Tadi kan ada 3 hukum yang ditinjau dari hukum itu, ada jual beli sah. Jual beli sah ini sudah memenuhi nih syarat, rukunnya sudah boleh. Dan yang kedua ada jual beli fasid. Jual beli ini fasid ini syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tetapi waktunya tidak pas karena melanggar syariat yang lain. Yang ketiga itu jual beli batil atau jual beli yang tidak diperbolehkan, yaitu tadi jual beli yang dilakukan oleh, mohon maaf, orang gila ataupun jual beli dengan barang yang diharamkan seperti darah, khamar dan sebagainya. Untuk jual beli yang batil ini sebenarnya ada beberapa macam, ada dua macam transaksi jual beli untuk yang batal tadi. Yang pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah. Emang benar-benar jadi jual beli ini udah dilarang nih, tidak boleh diperjualbelikan, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.
Contohnya apa aja? Contohnya jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Nah itu tadi, jadi jual beli sesuatu yang haram itu tidak boleh. Sesuatu yang emang kita tahu nih, kalau misalnya barang itu haram dan sudah tahu barang itu haram, tapi tetap kita jual belikan, itu tidak boleh apa ya? Jadi dilarang. Jadi jual beli itu sudah tidak termasuk dalam rukun dan syaratnya juga. Terus apalagi contohnya untuk jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal? Jual beli goror, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar. Nah contohnya untuk jual beli goror ini, jual beli buah-buahan yang belum tanpa hasilnya. Jadi jual beli kita memperjualbelikan bibit nih, bibit mangga contohnya. Bibit mangga ini dijual oleh kita, tapi dengan harga bahwa dengan harga si mangga ini sudah berbuah dan berbuahnya itu sudah matang. Ini kan kita tahu nih nanti ke depannya buahnya itu apakah emang bagus, apakah buahnya itu manis atau lain sebagainya, kan kita tidak tahu, masih samar-samar. Itu jadi tidak diperbolehkan untuk jual beli yang seperti itu, atau bisa disebut dengan jual beli goror. Selanjutnya contohnya apalagi? Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, atau ada unsur-unsur yang merugikan, dilarang oleh agama. Nah jadi diantara ijab qabul yang disyariatkan atau yang disyaratkan ini, ada ijab qabul lain lagi nih, atau ada syarat lain lagi nih. Contohnya, saya beli handphone kamu ya, tapi kamu harus jual rumah kamu ke saya. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Jadi ketika kita transaksi ya harus sesuai dengan barang itu yang kita perjualbelikan. Jadi tidak ada syarat lain lagi yang harus kita ucapkan atau kita syaratkan kepada si pembeli ataupun si penjual. Terus ada juga jual beli yang tidak diperbolehkan, itu jual beli yang menimbulkan kemadorotan. Jadi segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan itu dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung, mana nih, jual beli patung, jual beli salib, dan jual beli buku-buku yang emang mengandung unsur kemudaratannya. Itu tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya, jual beli yang dilarang karena dianiaya. Nah, ini segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan kepada induknya. Jadi kita jual beli anak sapi contohnya, tapi dia masih menyusui nih, itu tidak diperbolehkan. Selain yang masih kecil ya kan, itu juga bisa menganiaya si anak sapi tersebut karena emang masih butuh induknya. Itu tidak diperbolehkan, jual beli yang menganiaya. Nah ada juga nih jual beli muhakalah, jual beli muhakalah, yaitu menjual tanam-tanaman itu seperti gandum, padi, pokoknya biji-bijian yang masih di sawah atau di ladang dengan tanaman biji-bijian yang lainnya. Jadi jual beli muhakalah ini saya jual beli padi di sawah, tapi bentuknya emang udah dalam keadaan pengen panen nih. Terus dengan jual beli yang lain nih, contohnya dengan jual beli sekarang mungkin yang di sini singkong lah gitu kan, singkong. Kan dikhawatirkan kalau semisal jual beli yang seperti itu kan ketika belum dipanen, itu kan mungkin dari bentuknya atau dari beratnya, zatnya dan sebagainya kan belum tentu bagus, dan beratnya juga mungkin tidak sesuai dengan beratnya singkong. Satu padi dengan satu singkong kan beda beratnya. Mungkin satu singkong 1 kilo, ternyata satu padi berapa, kan beda gitu kan.
itu akan menimbulkan kemudorotan kepada si penjual ataupun si pembeli sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Itu disebut dengan jual beli muhakkalah. Terus ada lagi jual beli muqaddarah. Nah, itu tidak diperbolehkan nih jual beli muqaddarah. Itu apa? Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. Itu tidak boleh jual beli yang emang belum pasti. Itu tidak diperbolehkan. Terus ada juga jual beli mulamasyah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Nah, ini jual beli ini saya belum pernah menemuin ya jual beli kayak gini. Jadi jual beli mulamasyah ini jadi ketika orang sesuatu si penjual si pembeli ini menyentuh sesuatu barang, itu sudah termasuk akad jual beli nih. Saya megang HP nih, tek. Nah, itu udah harus dibeli tuh barang tersebut. Kan tidak tahu HP itu kan masih hidup kah? HP itu atau error tuh gimana gitu kan, rusak atau seperti gimana kan kita tidak tahu. Apakah barang atau uang yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan barang yang kita dapat, kan itu mengandung kerugian bagi si pembeli sendiri. Terus ada juga nih jual beli munabazah, yaitu jual beli yang secara lempar melempar. Nah, ini ada lagi nih jual beli yang seperti ini nih ternyata. Jadi saya lempar baju ini kepada kamu lempar kepada saya baju itu juga kepada saya gitu, atau barang yang lain kepada saya. Itu udah semua transaksi jual beli. Nah, itu tidak diperbolehkan. Lempar itu kayak tawuran kan, jadi nanti kita melempar sesuatu kepada orang lain, mereka melempar kepada kita. Itu transaksi jual beli. Itu tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan kan ketika kita ngelempar sesuatu barang ataupun yang lainnya, itu bisa menimbulkan kemudorotan ataupun bisa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Seperti itu. Selanjutnya ada juga yang tidak diperbolehkan, itu jual beli mujabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Nah, ini sistemnya barter tapi dengan buah-buahan kering sama buah-buahan basah. Nanti kan zatnya pun berbeda, ukurannya pun berbeda, jadi tidak sama. Ketika yang basah itu lebih berat, yang kering kan enggak. Itu tidak boleh. Itu yang disebut dengan jual beli muzabanah. Nah, terus jual beli batil tadi itu kan ada dua. Jual beli yang emang benar-benar tidak diperbolehkan karena emang rukun dan syaratnya sudah tidak sesuai, tidak memenuhi. Ada satu lagi jual beli yang emang awalnya sah nih, sudah memenuhi rukun, sudah memenuhi syarat, tetapi tidak diperbolehkan karena jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Contohnya jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Ini tidak boleh, Bu, Pak. Jadi ketika ada orang yang masih dalam keadaan tawar menawar, tiba-tiba kita datang, langsung kita ambil, langsung kita beli. Itu tidak boleh. Itu masih dalam keadaan khiyar atau tawar menawar. Kita tidak boleh. Jadi, takutnya aja kan barang yang ditawar itu pengen dibeli oleh yang bersangkutan. Tiba-tiba kita langsung nyerobot, langsung kita beli. Itu tidak boleh. Itu sah-sah aja dalam rukun dan syaratnya, tapi kan merugikan orang lain. Ada juga untuk jual beli yang sah tapi dilarang, itu talaki rukban. Nah, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar atau kota pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah. Jadi kita ke kota, ke kampung nih. Kita ke kampung, ke para petani ini pengen ke pasar, tapi kita langsung hadang di tengah jalan. Kamu jual ke saya aja dengan harga sekian, sebelum si petani ini sampai pasar. Sedangkan kan si petani ini tidak tahu nih harga pasarnya itu berapa.
harga pasarnya tidak tahu berapa. Jadi kan akan menimbulkan kerugian bagi si petani tersebut. Kecuali ketika si petani ini sudah mengetahui harga pasarnya itu berapa, ada orang di tengah jalan langsung mencegat dia untuk membelinya, itu diperbolehkan karena udah tahu nih harga pasarnya berapa. Tapi kalau misalnya belum tahu harga pasarnya si petani ini, tetapi kita langsung transaksi jual beli dengan harga yang lebih murah, itu kan merugikan si petani tersebut. Itu yang disebut dengan talaki rukban. Selanjutnya ada ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Nah, ini kasusnya kayak kemarin nih Pak Bu, minyak goreng. Jadi minyak goreng ini ketika rame, murah, kita beli, kita timbun, kan jadi langka tuh. Langka, akhirnya kita jual dengan harga yang mahal. Nah, itu tidak boleh, itu merugikan kemaslahatan orang banyak itu. Itu merugikan kemaslahatan orang banyak, tidak boleh seperti itu. Jadi kita timbun untuk dapat keuntungan yang lebih besar, tapi kan menimbulkan kesengsaraan orang banyak. Selanjutnya jual beli barang rampasan atau curian. Ini tidak boleh. Jadi transaksi jual beli rampasan atau curian. Dalam transaksinya rukun dan syaratnya terpenuhi ini, tapi barangnya itu barang yang ini nih, yang rampasan atau curian. Kita tidak tahu kan kalau misalnya itu barang rampasan atau curian. Selanjutnya jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadahnya. Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyembunyikan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Itu tidak diperbolehkan ya Bu Pak ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu keadaan sudah waktunya sholat, tinggalkan. Langsung kita melaksanakan sholat dulu, baru kita lanjutkan dengan transaksi jual beli. Itu kan boleh tuh transaksinya, tidak ada larangan, tidak ada yang haram, tidak ada yang apa, tapi waktunya. Jadi tidak diperbolehkan, waktunya kan tidak diperbolehkan dalam keadaan waktu beribadah. Selanjutnya ada jual beli inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo. Kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah. Nah, jual beli inah ini, jadi saya beli nih ke si penjual barang dengan kredit. Nah, tapi si penjual tersebut beli lagi ke saya dengan harga tunai dan lebih murah lagi. Itu kan rugi tuh sayanya jadinya. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu namanya disebut dengan jual beli inah. Ada juga jual beli najasi, yaitu jual beli di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya. Nah, ini kasusnya biasanya banyak di pasar-pasar nih. Jadi ada orang nih di samping si penjual ini, tetapi dia tugasnya untuk menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, terus memberitahu bahwa barang itu gini, biar si penjual yang baru ini nih, si pembeli ini membeli dengan sesuai dengan tawaran-tawaran yang disebutkan tadi. Dia tujuannya untuk memprovokasi atau memprovokator si pembeli ini, biar si pembeli ini beli seperti itu. Itu tidak boleh. Itulah yang disebut dengan jual beli najasi. Selanjutnya melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. Ini balik lagi nih yang ke pertama tadi, itu jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar itu. Jadi si penjual ini langsung menawarkan kepada orang lain, sedangkan barang tersebut masih dalam keadaan dipilih tuh sama si pembeli. Tiba-tiba masih penjual langsung dikasih ke orang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya bentar lagi Pak. Selanjutnya ditinjau dari benda atau objek. Nah, jual beli ini dibagi menjadi 3 macam menurut Taqiyuddin. Yang pertama, bendanya kelihatan, yaitu jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jadi ini transaksi biasa transaksi ya di pasar-pasar tradisional ya.
di pasar ataupun di warung. Itu jadi ketika kita jual beli itu barang sudah ada di tempat. Itu berdasarkan atau ditinjau dari jual beli menurut benda atau objek. Selanjutnya, sifat-sifat bendanya disebutkan dalam jual beli. Ini biasanya disebut dengan jual beli salam. Balik lagi ke jual beli salam tadi. Jadi menurut benda atau objek, sifat-sifat bendanya itu harus disebutkan secara terperinci. Biasa kan kalau di online itu ada deskripsi barang nih. Handphone, memorinya 5 GB, terus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu emang harus disebutkan tuh transaksi deskripsi tersebut. Jadi ketika kita menjual pun, ketika kita membeli pun percaya, dan ketika barang sampai ke kita, kalau semisal tidak sesuai dengan deskripsi, kita boleh gitu kan untuk mengembalikan kembali karena tidak sesuai dengan deskripsinya atau perjanjiannya. Nah, selanjutnya menurut benda atau objek, bendanya tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena biasanya menimbulkan kerugian satu pihak. Yaitu yang tadi yang kita jual beli dan ternyata ikannya masih di laut ataupun yang lainnya, itu kan tidak boleh karena barangnya tidak tahu nih di mana. Dan selanjutnya dari sisi harga jual beli dibagi menjadi jual beli yang menguntungkan. Nah, jual beli menguntungkan itu disebut dengan jual beli al-murabahah. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Nah, ini yang disebut dengan jual beli al-murabahah. Jadi biasanya kan kita kalau tawar-menawar di pasar itu, kalau enggak di Tanah Abang nih, biasa kan kita tawar-menawar nih. Harganya berapa, Pak? 50.000. Ya udah saya tawar lah 45.000 gitu kan. Jangan, Pak, untung saya cuma 5.000 nih gitu kan. Nah, biasa kan kayak gitu tuh. Tapi nggak tahu maksudnya kan emang bener-bener untungnya 5.000 atau enggak, yang pasti kan sudah ada transaksi jual beli di situ yang kalau kita suka sama suka dan setuju ya tidak diperbolehkan. Tapi kan jarang kayaknya ya. Maksudnya si penjual ini menyebutkan modal awalnya itu berapa, untungnya berapa. Itu kan udah jarang. Jadi yang penting ketika kita beli harga sekian cocok dan sesuai dengan harga pasar ya kita ambil. Biasa kan kalau sekarang seperti itu. Selanjutnya dari sisi harga, jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya atau yang disebut dengan at-tauliyah. Nah, ini jual beli biasanya orang-orang yang benar-benar butuh uang kayak gini nih. Butuh uang ya kan. Ya udahlah nggak apa-apa, saya jual aja rumahnya sesuai harga kemarin yang saya beli gitu kan. Itu dari sisi harga boleh. Selanjutnya ada jual beli rugi muwaddahah, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan diskon. Sama lagi tadi, yang ini jual beli yang benar-benar emang benar-benar butuh uang, dia perjualbelikan barang tersebut antara emang sesuai dengan modal atau lebih murah lagi. Biasanya kan kalau di supermarket itu ada diskon-diskon tuh, Pak atau Bu. Kita nggak tahu emang itu awalnya emang modalnya segitu atau di bawah modal, kita kan nggak tahu tuh. Terus ada juga jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akan saling meridhoi. Ya, ini jual beli yang sering kita lakukan. Jadi jual beli kita ke Indomaret, ke Alfamart, ke supermarket ataupun yang lainnya kan harganya sudah tertera di situ, sambal 15.000. Ya kita langsung ambil. Kita ambil, tidak tahu nih kalau misalnya modalnya itu berapa, keuntungannya berapa kan kita tidak tahu. Itu yang disebut dengan jual beli al-musawah. Yang penting kita ridho nih mengeluarkan harga segitu dengan barang yang disebutkan tadi. Nah, yang terakhir ini ada jual beli berdasarkan sisi pembayaran. Itu ada 3. Dari sisi pembayaran, yang pertama itu al-murabahah, jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan. Baik al-murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
Itu yang disebut dengan al-murabahah, sisi pembayaran. Dari sisi pembayaran bisa di muka ataupun dicicil atau tunai pada saat itu ataupun dicicil, itu bisa. Yang penting ketika kita cicil ini ada ketentuan tertulis. Mungkin saya beli barang ini, handphone ini dengan harga 5 juta, cicilannya 4 bulan dengan harga 5 juta itu, tapi harga awalnya itu harus sesuai, tetap gitu. Tapi kita nyicil 1 juta setiap bulan sampai 5 juta terpenuhi, itu boleh. Terus dari sisi pembayaran itu ada bai assalam, jual beli dengan bayaran tangguh. Nah ini yang tadi sebelumnya disebutkan jual beli salam itu jual beli online lah kalau sekarang ya, jual beli, kita beli barang di muka uangnya, tapi barang itu belum kita terima. Dan yang terakhir itu ada bai al istisna, yaitu jual beli berdasarkan pesanan. Nah ini jual beli salam dengan istisna ini ada kemiripan atau kesamaan hampir dari barangnya belakangan, dari sisi pembayarannya pun bisa di muka, kalau istisna ya bisa di muka, bisa di pertengahan atau di akhir, itu istisna. Tapi dari segi barangnya berbeda. Kalau asalam, kalau jual beli salam itu barangnya sudah ada, udah tahu nih deskripsinya seperti ini, barangnya udah ada, si penjual pun udah memegang barang tersebut, tapi barangnya itu dikasih ke si penjual di kemudian hari. Kalau by istisna ini barangnya belum ada, biasanya pesanannya itu menggunakan pesanan jasa. Contohnya saya ingin bangun rumah nih, bangun rumah kepada si tukang, perjanjiannya udah ada nih, deskripsi rumahnya seperti ini, harganya segini, dalam jangka waktu segini. Nah itu transaksi istisna. Saya boleh membayar DP dulu nih di awal untuk si tukang ini, di tengah juga nanti boleh, di akhir pun pas nanti penerimaan barang atau serah terima barang boleh gitu. Itu by istisna. Yang penting ketika barang itu sudah jadi sesuai dengan apa yang kita sepakati atau yang sudah kita deskripsikan atau kita sampaikan kepada si tukang. Selain jual beli jual beli istisna tadi yang jasa rumah, bisa juga kan jual beli istisna pesanan kayak kita ke tukang jahit seperti itulah. Itu lebih ke jasa sih kayaknya, lebih ke jasa. Jadi jasa orang lain kita kita jual belikan, tapi dengan nanti berbentuk barang seperti itu. Nah sudah selesai Ibu atau Bapak untuk penghantar konsep jual beli dalam Islam ini. Nah sebelumnya mungkin mohon maaf apabila emang ada penyampaian dari saya yang kurang, mohon untuk ditambahkan, mungkin dari Ustadz Endar, Ustadz yang lain sebagainya, atau misalnya ada yang salah mohon untuk dikoreksi seperti itu. Mungkin sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.